Mereka lagi panen ubi yang terkenal banget nih, yaitu ubi Cilembu. Ubi asli Sumedang ini terkenal rasa manisnya yang khas. Bahkan sudah mendunia loh. Hasil panen ini dikirim sampai ke negeri Sakura Jepang. Keren kan? Wah, lang imah terus beres sih Gana. Ayo atuh urang wihwe-nya. Ayo. Bi. Pamitnya ya ukan sakediknya. Nyemuhun mangga. Yes. Ayo. Nyalang. Ubi Cilembunya mau kakak Bolang olah jadi ubi madu lumer. Wah, dari namanya sudah bikin penasaran. Pertama, kakak bikin adonannya dulu dari berbagai jenis tepung. Ada tepung terigu, tepung ketan, dan tepung tapioka. Tujuannya agar adonan jadi lembut dan kenyal. Untuk bahan kulitnya, kakak Bolang mencampur tepung dengan telur, minyak, susu, dan gula salju. Spesial ya mah kanggo barudak nutus mantuan panen. Pasti barudak resep. Supaya lebih cepat matang, ubi Cilembunya dipotong dulu, lalu direbus. Teh, ya, ieu tos asap. Oh nya nuhun lang. Selanjutnya, ubi yang matang ditumbuk sampai lembut. Dan inilah yang akan menjadi isian kuenya. Meski warna ubi Cilembu cenderung lebih pucat dibandingkan ubi lainnya, tapi rasanya jangan diremehkan. Kakak Bolang mulai membuat satu persatu kulit kue. Biar makin lezat, isian ubi dicampur dengan keju lumer. Setelah terbungkus rapi, balur telur dengan tepung berwarna jingga ini. Wah, Bolangers, ternyata Dobi juga ikut. Itu loh anak domba kesayangan teman Bolang si Aziz. Rupanya hewan bertanduk ini suka ngebolang juga ya. Oh iya, sebelum dimasak, kakak akan memanggangkan kuenya dulu. Wih, ubinya jadi cantik gitu. Kayak croissant yang ada di toko roti. Mumpung masih hangat, langsung dimakan saja lang. Bolang. Hayu mam ieu kuehna tos asak. Wah, begitu dibelah, kejunya benar-benar lumer. Ya, Walaupun gak pakai gula, tapi pasti rasanya sudah manis banget. Mereka sampai lahap banget makannya. Biarpun termasuk kudapan, karena berbahan dasar ubi, bisa jadi sumber karbohidrat pengganti setelah beraktivitas. Yuk balik ke mana? Ya, teteh ini tenog atau kasih abahnya? Ya. Lah ngatung ke sekalian bungkus we nya kamu bakal amang. Ya, karena dia rajan. Ya. Oh iya Bolangers, mereka mau lanjut pergi ke tempat Paman Bolang. Si Dobi juga ikut tuh. Lucu banget ya. Kayaknya Dobi seneng banget diajak ngebolang. Sampai lari-larian gitu. Sampai juga di tempat Paman Rasman.
Jadi Bolang kesini mau ambil pesanan kakaknya. Baru aja masuk, mereka sudah maksudnya disambut si entok-entok putih. Entok ini termasuk jenis jumbo, ditandai dengan warna bulunya yang putih menyeluruh. Dinamakan jumbo karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan entok pada umumnya. Meskipun usianya masih 2 bulan, bobotnya dapat mencapai 2 kilo loh. Berbeda dari bebek, entok lebih tahan stres. Makanya jumlah telur yang dihasilkan pun jarang menurun. Saat bertelur, entok bisa mengeluarkan 15 butir telur. Itu baru 1 ekor. Bayangkan kalau puluhan bahkan ratusan ekor entok yang bertelur. Sepertinya cukup nih telurnya. Ayo Lang, segera bawa ke kakak. Bolang pamit pulang antarkan endok ke si teteh. Ya. Sebelum pulang, mereka mampir sebentar ke air sumber panas alami. Atau biasa mereka sebut mata air Ciledre. Air panas yang bersumber dari Gunung Tampomas ini dulunya merupakan gunung berapi purba. Makanya semburan airnya jadi terasa hangat. Begitu masuk ke dalam telaga, aroma khas belerang pasti langsung tercium. Karena kandungan belerang ini berendam di Ciledre juga menyehatkan. Bisa menghilangkan pegal-pegal, melancarkan aliran darah, dan juga bagus untuk kulit. Ini tuh kayak hidden gemnya Bolang, Tuh, telaganya ada di tengah persawahan. Indah sekali bukan? Habis main air, pasti mereka lapar. Untung ada telur entok tadi. Mumpung lagi di sumber air panas, pas sekali kalau bikin telur rebus. Eits, tapi bukan telur rebus biasa. Mereka mau bikin telur rebus sambal lalap. Wadahnya pakai batok kelapa saja, biar praktis. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam batok berisi air panas. Supaya airnya tetap panas, mereka terus mengalirkan air dari telaga Ciledre ini. Ini dilakukan berulang sampai telur berwarna putih dan matang. Selanjutnya, bikin sambalnya deh. Bumbunya sederhana saja. Pertama, semua bahan dipotong dulu. Cincang bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Campur, sambal lalap siap, telur pun siap. Asak Lang, endogna Lang. Ya, batu ngaran lagi di kuluk pucai panas. Itu sangka sugan teh moal asak. Nah, cukup. Kebayang ya, gimana panas airnya sampai bisa bikin telur matang? Oh iya, kandungan air belerang dalam telaga ini nggak terlalu tinggi. Makanya masih aman digunakan untuk merebus telur. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, hati-hati ya. Bisa-bisa terkena diare. Iya, endok-endok direbus teh. Oh, rasanya gimana? Telur entok memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan telur bebek dan ayam. Rasanya cenderung lebih manis dan asin. Lang. Si Dobi mana? Hah? Kan tadi dia. Tadi masuk di dia. Leungit dahar. Aku mahal sih. Waduh, keasikan makan, mereka lupa sama Dobi. Bahaya kalau sampai hilang. Ayo kejar Lang, sebelum larinya semakin jauh. Dobi kabur kemana ya? Jangan sampai Dobi makin tersesat atau bahkan diambil orang. Kasian Aziz, dia sedih dan khawatir. Kalau sampai bapaknya tahu, bisa-bisa kena omel nih. Dobi! Kawan mana Dobi? Aduh, Dobi masih belum ketemu. Padahal sudah dicari kemana-mana.
sebagai teman yang baik, Bolang mau coba hibur Aziz dulu. Sudah. Biar lebih adem otak kalian, gimana kalau main air? Rasanya segar sekali kan basah-basahan di Sungai Citengah? Suasananya asri, airnya jernih, dan gak dalam. Jadi gak perlu khawatir tenggelam. Tapi di saat mereka seru-seruan, Aziz justru malah duduk termenung lagi. Ini dia tempat sapi milik Bibi Bolang biasa mencari makan. Tapi, apakah kalian melihat Dobi? Kalau lihat, katakan Dobi. Dobi! Ani si Bolang gana aya ka dieu. Iya, Bi. Si Dobi teh si Aziz. Wah, ternyata benar ada Dobi. Untung ada Bibi Bolang yang jagain. Sepertinya Dobi nyasar sampai ke tempat sapi. Mungkin dikira induknya kali ya. Tapi untunglah Dobi bisa kembali dengan selamat. Namanya juga anak domba, masih suka main. Lari-lari ke sana kemari. Aziz. Yong. Aziz. Bin, hatur nuhun. Nya sami-sami. Ya. Tapi kalau saya nu aneh. Korongna mananya si Dobi? Iya, kemananya? Mereka tinggal. Yang geus lah urang nyeun deui we yuk. Ayo orang nyeun deui diharap eta ka keluar. Ayo. Wah, ada saja idenya. Mereka mau bikin lonceng kalung buat Dobi, tapi dari kluwek. Mereka menggunakan picung atau kluwek yang sudah kering. Untungnya di hutan sekitaran kampung mereka ada pohon kluwek yang tumbuh lebat. Pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Makanya ukurannya besar sekali. Begitu juga buahnya, sebesar bola sepak. Bentuknya mirip seperti sawo, berwarna coklat dan berbulu. Saat buahnya jatuh dan membusuk, bijinya akan mengering dan bisa dimanfaatkan. Harus jeli cari biji kluwek yang tersebar, karena nggak semua biji diambil. Biji yang bagus adalah biji yang berbunyi ketika dikocok. Tang, ayaan nang. Mana? Ayaan sok simpen lah. Selanjutnya, lubangi kulit biji ini untuk memasukkan tali ke dalamnya. Biar bunyinya nyaring, beberapa kluwek disatukan dalam kalung Dobi. Mirip lang. Tiga bahasa eta. Kita langsung pakekeun weh. Ayo atuh. Yeay! Dobi jadi lebih gemesin ya dengan kalung barunya. Ya sudah, ayo lanjut kembalikan si Dobi. Dari kejauhan sudah nampak gerombolan domba milik Bapak Aziz. Dobi langsung terlihat semangat berlari menghampiri. Rasanya senang sekali lihat Dobi bisa berkumpul bersama keluarganya lagi. Si Dobi, aya saya ka dieu ieu si Dobi. Barudak. Geus di ka dieu keun ieu si Dobi teh. Iya Pak, soalnya tadi oge pas diajak Amang teh tempat tembean. Oh, banyak tuh geus aing geus di ka dieu keun mah. Syukur. Iya Pak, tadi ge da si Robina teh hampir leung.
Nah, aya naon? Pak salah ngomong. Coba. Nyapa karunya eta si Dobina juga pan leutik keneh butuh deket ke orang tuana lah. Kami juga arurang pas ke leutik mah kudu deket ka kolot. Nya syukur atuh ngarti malangnya. Enggak sih, yang sedih deui nya. Kuduna mah senang si Dobi teh geus deket ka kolot nanya. Ya, daripada sedih urang ulinan deui. Ayo. Semoga Aziz belajar dari pengalaman kali ini. Meskipun niatnya baik, tapi kalau lengah malah bisa-bisa celaka. Oh, kan pamane guys. Iya. Man, apa sih ngarep dibantu? Kok bisa munggah menek? Bisa. Gimana menek? Oh ya. Yuk bener-bener bantu yuk. Ayo. Bolangers, Bolang dan teman-temannya mau bantu Paman Bolang panen buah menteng. Karena buah menteng mudah hancur, cara ambilnya harus diikat dengan tali supaya nggak langsung jatuh ke tanah. Ayo lang, ngajen lang, shot nagen, ning sarus tek tampan iki karo sarung. Teman-teman yang menjaga di bawah pun harus sigap menangkap buahnya. Apa ki tek jati? Heeh. Ya, oke ya. Buah yang sudah terkumpul disimpan di dalam karung. Mereka juga mau cobain langsung tuh. Jadi buah menteng ini dikenal juga buah kapundung atau rambai. Buah asli Indonesia mirip duku, tapi rasanya lebih asam atau manis-manis kecut. Tapi siapa sangka buah kecil ini banyak mengandung vitamin C, A, dan B1. Lang. Lam kok nggak usah petitik ya. Nggak memakai ngundang kulit bolet ya. Oh, ya langsung nyaman. Ya. Duh, kayak gini malah aneh bocor. Tadi pedot maning. Woi! Ada! Tolong ya! Mana woi? Woi! Udah Pak, pangapuran ya Pak. Udah Pak, pangapuran nih. Aku tunggu dong balik di sini ya. Yang tunggu dong balik di sini Pak. Waduh, kasihan sekali Paman. Lagian ada-ada saja maling di siang bolong. Loro Bapak. Sikilku lara, jujuna bulan maring gone bakul cantir. Ya wis aku bae sing jujukna, Pak. Ya kesuwun ya Lang. Ya. Yuk bader-bader pada gawe nih yuk. Ayo. Ya sudah, Bolang dan teman-temannya mau bantu antar singkong Paman. Yuk boleh teh dedelang ndi? Wes ana ngono bae mau disetini. Ya. Bolangers, singkong dikumpulin dulu. Desa Sunyalangu Banyumas memang banyak sekali yang menanam singkong untuk dijadikan makanan atau cemilan. Sebelum diolah, singkong dikuliti dulu. Tapi kulit singkongnya nggak dibuang karena masih bisa dimanfaatkan. Penasaran nggak jadi apa? Kilang kok kulitnya dipilih sing apik-apik ya, ngode bakon wandani ngode masak. Ya yuk. Kulit singkong dimasak? Bisa dong. Tapi harus direbus atau direndam dulu untuk ngilangin senyawa alaminya ya. Kulitnya mau dibuat menjadi oseng isian nasi bakar. Kebetulan mau dimasak untuk acara syukuran desa nanti. Kulit singkong yang sudah direbus selama kurang lebih 30 menit, lalu diiris tipis-tipis.
Siapkan minyak panas, lalu tumis bumbu-bumbunya. Nah, sekarang baru masukkan jagoannya, yaitu kulit singkong. Buah menteng yang diambil tadi bisa menjadi penikmat rasa. Air perasannya bisa ditambahkan ke masakan sebagai pengganti asam. Nih, di depannya nih. Ora. Nah, gue bukti, Nek. Yang kan cot. Mana bumbunya loh? Setelah matang, saatnya oseng kulit singkong dibungkus. Tentunya dibungkus bersama nasi dong. Bungkus yang rapi ya. Makan sih, mana apa? Gue bermaling. Oh, maling si Miki. Miki mingan apa? Sonja. Waduh, Pak Hansip nggak kelar-kelar ngejar malingnya. Sekarang nasi bungkusnya dipanggang. Memanggangnya cukup di wajan aja dan nggak perlu waktu lama memanggangnya. Tara, ini dia nasi bakar oseng kulit singkongnya sudah jadi. Aromanya pasti wangi banget. Bolangers, syukurannya mau dimulai. Karena baru selesai panen buah pisang dan pepaya, Paman Bolang dan keluarganya mengadakan acara syukuran. Ayo bocah-bocah pada ndonga karo sing gawe urip ben wowoan sing ana nang desa Sunyalangu tambah melimpah ruah. Amin. Inti acara ini adalah memanjatkan doa, mensyukuri hasil panen yang didapat. Setelah berdoa selesai, baru deh acara makan bersama. Mari disantap hidangannya. Jangan berebut ya. Semua makanan yang ada pasti terasa nikmat. Semua orang lahap sekali makannya. Terutama oseng kulit singkongnya. Pasti ngenyangin deh. Makasih. Hah? Kamu suka bakar? Suka bakar? Pak Hansip. Dia nongol lagi. Mending ikut makan dulu deh. Pasti capek kan ngejar maling dari tadi? Pak Hansip, mau bermaling apa sih? Maling entok. Lah gue entok genyong, Pak. Entok Rika. Walah. Pak Hansip ada-ada saja. Ngomong-ngomong, mending bantuin Pak Hansip ngejar malingnya. Waduh, gawat ini. Sudah, jangan main hakim sendiri. Serahkan saja pada Pak Hansip. Jajal gitu lingki. Apa sih? Oh, Entok. Ya kan? Gue entok genyong, Pak Hansip. Gue entok genyong gue Pak Hansip. Anu sekarang gawe ingkung. Lang, tebena bulasem. Oh, ya. Yuk betul yuk. Ayo. Iya, coba malingnya. Lah, ya Bu. Entuk ya Bu. Ya lah, gawe balik ke dimasak esok buat cara mitoni kau yuk gawe balik. Oh, ya yuk. Syukurlah, akhirnya entoknya kembali. Bolangers, entoknya mau dimasak jadi ingkung. Rupanya entok ini penting banget buat acara 7 bulanan bibi bolang yang lagi hamil. Entoknya sudah dibersihkan. Sekarang siapkan bumbu-bumbunya. Buah 66 dikupas, lalu diambil daging buahnya. Oh iya,
Buah dari suku polong-polongan ini rasanya asam-asam manis. Paling mantap dijadikan campuran bumbu masakan. Daging buah nam-nam ditumbuk dengan bumbu lainnya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lain-lain. Tambahkan sedikit kecap, kemiri, ketumbar, merica, dan garam. Tumbuk sampai halus. Racikan bumbu yang sudah halus, dilumurin deh ke daging entok. Ayo balur sampai rata supaya bumbunya meresap. Bocah-bocah, wis pada siap tunggu acara Mitoni. Wis siap, Pintar. Sip lah. Whisky, kiri dibakar ngena lang. Ya yuk. Sekarang saatnya dipanggang. Alat panggangnya seperti ini. Menggunakan panas bara di luar dan dalam. Gak perlu waktu lama memanggangnya. Ingkung entok ala si Bolang sudah jadi nih. Ingkung entok sering menjadi hidangan di acara Mitoni, sebuah tradisi masyarakat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitoni atau tingkepan bertujuan memanjatkan doa keselamatan, terutama saat ibu hamil memasuki usia 7 bulan. Juga disertai doa harapan agar kelak si jabang bayi menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada orang tua. Tradisi ini memiliki rangkaian yang berbeda-beda di setiap daerahnya, tapi tujuannya sama. Oh iya Bolangers, ada tradisi unik dalam Mitoni di sini. Boleh melinjonya gue. Ibu hamil akan memilih beberapa anak dan mengoleskan minyak pada telinga anak terpilih. Konon katanya, bayi yang dilahirkan akan memiliki paras yang sama dengan anak yang dipilih. Bagiannya yang di? Duh, Pak Hansip telat sih datangnya. Bocah-bocah, siki gak dia bani pager ya. Rangkaian tradisi selanjutnya yaitu melempari rumah ibu hamil dengan batu. Wah, kok dilempari ya? Ada ucapan yang harus diucapkan sebelum melempar batu. Melempar batu ini menjadi simbol pengusir segala hal buruk yang akan terjadi pada si ibu hamil. Seru ya Bolangers? Yang lebih seru lagi acara akhir, yaitu saweran. Selain menyawer uang dan gula-gula, ada tradisi menyawer belut. Semua benda yang disawerkan mempunyai arti masing-masing. Arti utamanya yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga tradisi dan budaya ini bisa terus dipertahankan ya. Yuhu! Dari lumba-lumba hingga alam yang indah, ada saja drama antara adik dan abangnya. Kamu kok kenapa sih, Dek? Diem aja, Dek. Gimana lo, Bang? Sepatuku. Nanti kalau dimarahin mama papa, gimana lo, Bang? Sebel tapi sayang, itulah mereka. Seseru apa sih kalau mereka sedang liburan?
Saksikan si Bolang The Series Abang Adik Senin sampai Rabu pukul 12.45 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7 aja. Ngebolang yuk!